Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Amiruddin SPDI MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Umum. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang konsep akal dan hati. Yang pertama yaitu akal. Ilmu filsafat memperhatikan pembahasan akal, karena akal memiliki kedudukan yang tinggi dalam memecahkan permasalahan dan dapat menjadi hujah. Akal juga sebagai pembeda antara manusia dan makhluk Tuhan yang lain. Dalam filsafat, menurut Plotinus, akal merupakan salah satu tingkat kehidupan spiritual dan salah satu fase kenaikan jiwa dalam perjalanannya menuju tempat kembalinya. Sedangkan menurut Plato, akal adalah kekuatan yang memungkinkan pembatasan analogi entitas dan penemuan hubungan-hubungan matematik yang tetap di balik hubungan tidak tepat dan ditampakkan kepada kita oleh panca indera. Akal manusia merupakan hujah batinia yang dimiliki oleh manusia, sedangkan menurut filsafat Yunani, akal itu sebagai pusat daya pikir dalam jiwa manusia. Sejak saat itulah mulai difahami bahwa berpikir itu merupakan kerja dari akal. Yang kedua yaitu hati. Ilmu filsafat tidak diartikan hanya sebagai filsafat peripatetik yang rasionalistik, melainkan seluruh mazhab intelektual dalam kebudayaan Islam yang telah mencapai pengetahuan tentang sebab awal melalui daya pikir yang intelektual. Filosof Eropa yang bernama Bonaventura mengembangkan kepekaan hati adalah bagian dari keutamaan moral yang dianggap luhur. Ini diketahui oleh berbagai filsuf dalam sejarah. Bonaventura membagi hati nurani manusia menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah bagian dari hati nurani yang secara alamiah bisa sampai pada kebenaran-kebenaran dasar dalam hidup manusia, seperti kebenaran terkandung pada perintah moral dasar, menghormati orang tua, dan tidak menyakiti makhluk hidup lainnya. Yang kedua dari hati nurani adalah kemampuannya untuk menerapkan perintah-perintah moral di dalam konteks kehidupan sehari-hari manusia. Ini juga merupakan bagian yang alamiah dari hati nurani manusia, walaupun bisa mengalami kesalahan karena berbagai hal seperti kurangnya informasi atau kesalahan penarikan kesimpulan dalam berpikir. Konsep akal dan hati dalam Al-Quran. Konsep akal dan hati dalam Al-Quran. Kesempurnaan manusia terletak pada kemampuannya merealisasikan apa yang dipahaminya dalam bentuk aktivitas nyata, sehingga dia dapat terbang dengan sayap hati dan akal. Selamanya, dia tidak bisa terbang dengan sayap akal saja. Artinya, akal adalah satu sayap yang hati pun tidak dapat terbang dengan satu saja. Dan ada sayap yang lain, yaitu amal perbuatan. Orang yang termasuk para penempuh syair dan suluk juga tergolong ahli pikir dan zikir. Orang yang beriman berdasarkan taklid buta semata yang berdiri di atas kebodohan tidak sampai ke tujuan. Meski dalam beberapa hal, dia tergolong orang-orang yang berilmu. Demikian pula orang yang menghabiskan umurnya untuk mencari ilmu, yang untuknya dia berkelana, akan sampai ke negeri-negeri dekat saja, dan tidak mungkin sampai ke negeri-negeri jauh. Yang dapat sampai kepada tujuannya adalah dia yang menggunakan ilmu dan amalnya secara berbarengan. Ilmu ketuhanan dan filsafat bukanlah tujuan, tetapi sarana yang dapat menjadikan manusia memiliki pandangan dunia tauhid secara benar. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.